Halo telur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United sedang mempertimbangkan Roger Fernandes dari Braga sebagai alternatif mengganti Kuenda untuk posisi bek sayap. Pembicaraan awal dengan perwakilannya mungkin akan dimulai minggu depan, meskipun belum ada yang bisa dipastikan ataupun dikonfirmasi. Nah, menarik ini teman-teman. Sebetulnya ya, Manchester United itu dari awal memang sudah mengincar Giovanni Quenda. Bahkan Ruben Amorim memprioritaskan Giovanni Quenda sebagai penandatanganan pemain pertama di Manchester United bursa transfer musim panas mendatang. Tapi apalah daya, pihak Chelsea menikung Manchester United untuk lebih awal mendatangkan Giovanni Quenda dengan harga sekitar 50 juta euro di tahun 2026. Loh, Kio baru bangun ya. Bahkan pihak Chelsea sudah sepakat untuk mendatangkan dua pemain dari Sporting Lisbon. Luar biasa. Maka dari itu akhirnya mau nggak mau Manchester United harus mencari alternatif lain sebagai pengganti Giovanni Quenda. Nah, sekarang ada nama baru yaitu Roger Fernandes, pemain dari Braga, sama-sama bermain di klub Portugal dan secara usia juga masih sangat muda. Nah, kalau kita lihat profil dari Roger Fernandes ini cukup menarik karena pemain ini juga versatile. Bahkan dia pernah diplot di beberapa posisi seperti winger kanan, winger kiri, ya, wingback kanan, bahkan pernah diplot sebagai back kiri. Nah, ini menarik teman-teman karena Ruben Amorim sangat menginginkan pemain yang versatile, pemain yang bisa adaptasi dengan berbagai posisi sesuai kebutuhan di setiap pertandingan. Selain itu, kalau kita melihat dari atribut yang dimiliki Roger Fernandes, ini cukup menarik. Untuk pemain seusianya yang masih berusia 19 tahun, dia dari sisi bertahannya juga lumayan bagus dan kenyamanan ketika dalam penguasaan bola juga sangat bagus. Duel-duel udaranya juga oke. Yang masih minim menurutku dari atribut menyerangnya ini masih belum terlalu ofensif. Meskipun di beberapa momentum dia juga bisa menciptakan peluang-peluang yang bagus dan itu terbukti dari 24 penampilan dia bersama Braga. Roger Fernandes sudah memberikan kontribusi 3 gol dan 3 assist. Ini menunjukkan bahwa ya secara atribut sebetulnya ini sudah mulai lumayan kalau kita melihat berdasarkan kebutuhan Ruben Amorim. Dan untuk pemain seusianya ya Roger Fernandes ini cukup potensial gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari sisi menyerangnya memang nggak sebagus sisi bertahannya. Iya, masih bagus atribut bertahannya menurutku kalau kita lihat berdasarkan statistik. Meskipun kalau kita bandingkan dengan Giovanni Quenda, ini masih bagus Quenda. Tapi dibandingkan Quenda, harga dari Roger Fernandes ini jauh lebih murah, sangat terjangkau. Market value-nya bahkan hanya sekitar 12 juta euroan. Jangan. Bahkan Roger Fernandes ini gaji per pekannya kalau aku lihat di Kapologi itu hanya sekitar 9.200 euro per pekan. Sangat murah meriah gitu loh. Dan tidak ada rilis clause-nya. Roger Fernandes ini. Maka dari itu kalau kita lihat dari sisi terjangkau secara harga lebih terjangkau Roger Fernandes dibandingkan Giovanni Quenda dan pemain ini menurutku masih bisa dipoles lagi meskipun untuk saat ini secara kualitas dibandingkan Quenda masih lebih bagus dikit lah dengan Quenda tapi tidak menutup kemungkinan Roger Fernandes ini masih bisa berkembang lagi di usianya yang masih sangat muda. Selain Roger Fernandes, nah ini kan kalau kita melihat dari berita kemarin, kebutuhan dari Ruben Amorim kan tidak ada pembelian di posisi
wingback kanan. Ya, Ruben Amorim lebih memilih untuk memprioritaskan pemain yang berposisi sebagai striker, gelandang tengah, gelandang serang, maupun seorang back tengah. Kalau misalkan ya di bursa transfer musim panas mendatang, ya namanya anggaran di Manchester United tentu sangat terbatas. Kalaupun Manchester United tidak mendatangkan wingback kanan baru, sebetulnya ada opsi lain, yaitu memaksimalkan pemain akademi. Ini bikin video sambil was-was, iya. Dilihat aja, jangan dipegang ya. Kalau dipegang jatuh, rusak ini. Iya, jangan dipegang. Jangan dipegang, kamu kalau berdiri di situ jatuh, soalnya tripodnya enteng. Nah, ada pemain akademi dari Manchester United yang menurutku sangat menarik perhatian akhir-akhir ini, yaitu Jadon Camason. Nah, Jadon Camason ini kan kalau kita lihat secara posisi, dia bermain sebagai back kanan. Tapi, kalau kita melihat secara performa, sebetulnya Jadon Camason ini secara progres cukup terlihat. Pasalnya dia ketika berada di tim U18, dia juga sudah memberikan kontribusi berupa gol dan assist. Lalu dia naik lagi dan dilibatkan ke dalam tim U21. Di situ dia juga memberikan kontribusi yang cukup nyata bagi timnya. Nah, untuk Jadon Camason ini menurutku bisa menjadi kesempatan yang bagus bagi Ruben Amorim untuk mengorbitkan lagi pemain-pemain akademi Manchester United. Kalau misalkan dari sisi finansial terbatas dan tidak bisa mendatangkan pemain baru di posisi wingback kanan. Dan secara atribut menurutku Jadon Camason juga layak dipertimbangkan ya. Secara usia juga masih muda, terus secara atribut juga lumayan oke untuk pemain seusianya dan bisa jadi kesempatan yang bagus untuk tampil bersama tim senior. Dengan tujuan agar secara kualitas individu bisa lebih meningkat lagi. Loh, kamu mandi? Kok kesini lagi? Iya. Kok kesini lagi? Iya, mandi dulu. Mandi sama mama ya. Ini biasa kalau minggu ini sama anak ini mesti pengen ikut terus ya, nangis. Dadah, mandi dulu ya, mandi dulu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, untuk kebutuhan Roger Fernandes, sebetulnya ini nggak urgent banget gitu loh. Oke, ini pemain yang bagus sebagai alternatif dari Giovanni Quenda, karena sudah ditikung Chelsea. Tapi, kalaupun tidak mendatangkan Roger Fernandes, itu juga nggak apa-apa. Kita maksimalkan pemain-pemain akademi yang ada sesuai dengan kebutuhan Amorim, dan memaksimalkan kondisi finansial yang ada untuk memberi pemain di posisi lain yang lebih membutuhkan. Nah, gimana kalau menurut teman-teman mending mendatangkan Roger Fernandes atau memanfaatkan pemain-pemain dari akademi? Nah, tulis saja di kolom komentar, nanti ya kita diskusi santai. Mumpung masih murah, Roger Fernandes juga masih murah loh, 12 juta euro loh, dan gajinya hanya 10.000 euro per pekan, 9.200-an lah. Ya, anggap aja 10.000 euro per pekan, murah meriah, keren. Di era manajemen yang baru ini, meskipun gagal mendatangkan pemain incarannya, aku sih percaya ya dengan kualitas yang dimiliki dari Jason Wilcox, Christopher Vivell, itu Manchester United pasti bisa mendatangkan pemain-pemain baru yang potensial, yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi kita tunggu saja di musim panas mendatang siapa saja yang akan didatangkan ke Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United, Arsenal, dan Juventus semuanya akan mencoba mengontrak Victor Osimhen musim panas mendatang. Ia memiliki klausul pelepasan sebesar 63 juta pound sterling yang perlu diaktifkan. Sebetulnya kalau kita bicara Victor Osimhen, memang ya kebanyakan fans pasti termasuk aku pribadi sangat ingin Manchester United bisa mendatangkan Osimhen. Tapi semua kembali lagi ke kondisi keuangan di Manchester United dan kelihayan pihak manajemen ini untuk melakukan negosiasi dengan pihak Napoli. Ya, kita sudah membahas lah di beberapa video sebelumnya, ada beberapa kemungkinan bagi Manchester United
untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen, yaitu dengan melakukan proses swap deal ya antara Garnacho ataupun Rasmus Højlund, itu terserah. Karena kalau mengaktifkan klausul pelepasan Victor Osimhen sebesar 63 juta pound sterling, menurutku cukup berat bagi Manchester United melihat kondisi keuangan yang ada. Tapi kalau melakukan swap deal, ya harga yang didapat tentu pasti lebih murah. Ya mungkin nambah 10 juta, 15 juta, itu masih terjangkau. Dan melakukan pertukaran pemain yang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan Amorim, seperti Rasmus Højlund yang akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan secara performa, karena ya kondisi mentalnya, kepercayaan dirinya lagi jatuh ya Rasmus Højlund. Terus Alejandro Garnacho yang sempat diincar oleh pihak Napoli, bahkan Antonio Conte langsung yang menginginkan Alejandro Garnacho. Kita tunggu saja nanti di bursa transfer musim panas. Manchester United itu selalu sibuk gitu loh, pasti sangat sibuk. Entah mendatangkan pemain, entah menjual pemain, akan ada banyak pemain yang dilepas dan pemain yang didatangkan ke Manchester United. Jadi kita tunggu saja, ya kita tunggu beberapa bulan lagi lah sampai bursa transfer musim panas mendatang dibuka itu. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Chelsea memang mungkin membayar kompensasi Manchester United untuk menghindari pemenuhan kewajiban mereka dalam membeli Jadon Sancho. Tetapi itu bukan tujuannya saat ini. Pihak United tidak menginginkannya kembali ke klub. Kayaknya semua klub ini nggak ada yang menginginkan Jadon Sancho gitu loh, terlepas kontribusi yang sudah dia berikan kepada Chelsea ya selama masa peminjamannya sampai akhir musim nanti. Tapi di luar hal itu kan, klub itu tidak melihat hanya dari performa di atas lapangan ya. Tingkah lakunya ketika di latihan, ketika berada di luar lapangan, itu kan selalu menjadi pertimbangan tersendiri, yang mana itu juga akan mempengaruhi performanya ketika berada di atas lapangan. Oke lah, Jadon Sancho memberikan kontribusi gol, kontribusi assist yang cukup lumayan. Tapi kan hal itu tidak bisa sepenuhnya menjadi penilaian apakah dia layak dipertahankan atau enggak. Sedangkan Manchester United sudah melihat performa Jadon Sancho dan attitude-nya ketika berada di luar lapangan, yang mana hal itu sangat tidak relevan dengan filosofi dari Ruben Amorim, sangat tidak sesuai dengan kebutuhan klub. Makanya Jadon Sancho ingin dilepas Manchester United dengan klausul kewajiban membeli bagi Chelsea sebesar 25 juta pound sterling. Ya, kita semua sebagai fans nggak pengen Sancho balik gitu loh. Dan Chelsea sepertinya menyadari bahwa Sancho ini pemain nggak jelas, pemain yang minus dari sisi attitude gitu loh. Dan tidak menginginkan Sancho ini menjadi perusak di dalam ruang ganti, mempengaruhi ruang ganti menjadi lebih buruk bagi pihak Chelsea. Tapi ya ada klausul kewajiban untuk membeli. Dan kalaupun tidak dipenuhi, Chelsea akan mendapatkan denda yang lebih besar dari klausul pembelian Jadon Sancho. Tapi kan kalau misalkan kembali ke MU, otomatis pihak manajemen harus menanggung beban gaji yang besar bagi Jadon Sancho. Makanya MU dan kita semua nggak ada yang pengen Sancho kembali. Nggak tahu, ini pemain nggak jelas. Memang Gen Z itu kalau kelakuannya nggak bisa diatur ya gitu, nggak ada yang mau nerima. Makanya kita sebagai manusia, terutama pesepak bola profesional, yang diutamakan itu apa? Attitude. Skill, bakat itu masih bisa diasah ya. Tapi kalau attitude jelek ya, mau nggak mau ya sulit bagi semua pihak untuk menerima kehadiranmu gitu. Bahkan kita sebagai manusia ya, yang diutamakan apa? Adab dulu baru ilmu. Nah, filosofi seperti itu kan sebetulnya sudah ditanamkan sejak lama gitu loh. Adab dulu baru ilmu. Sama attitude dulu baru kualitas individu, baru skill, baru bakat. Nah, sebetulnya semua setiap generasi itu sudah berusaha menerapkan norma-norma yang sama. Tinggal bagaimana setiap individu itu mau menempatkan dirinya sebagai apa gitu. Fix Sancho harus pergi dari Manchester United. Nggak ada alasan lain. Pihak manajemen harus bersikukuh untuk membuang Jadon Sancho. Karena pihak manajemen ini sudah
banyak proyek ya yang harus diprioritaskan, dan Sancho ini salah satu apa ya, benalu-benalu yang harus disingkirkan, salah satu masalah yang harus dihilangkan di Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.